Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang kebijakan komoditas beras di Indonesia. Mengapa tema ini sangat penting? Karena beras merupakan komoditas strategis yang merupakan pangan bagi mayoritas masyarakat di Indonesia. Latar belakang daripada pembahasan ini adalah, pertama, pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, dan beras merupakan sumber pangan utama bagi masyarakat Indonesia. Petani sebagai titik tumpu penghasil beras nasional masih belum merasakan kebijakan pemerintah yang dapat membantu mereka secara konsisten. Kebijakan-kebijakan yang diaplikasikan untuk sektor pertanian seperti subsidi benih, kredit istimewa, subsidi pupuk, dan lain-lain tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kerap mengalami kerugian. Di masa pandemi COVID-19 telah menyebabkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat, bahkan hingga menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian nasional dan internasional. Harga gabah kering panen di tingkat petani pada Maret 2021 tercatat sebesar 4.385 per kilogram atau turun sebesar 7,85%. Di Provinsi Lampung mengalami penurunan sebesar 7,54% pada April tahun 2021. Rata-rata gabah kering panen di tingkat petani itu turun sebesar 7,54% dari semula yaitu 3.917,57 per kilo menjadi 3.622,35 per kilogram. Tujuan daripada pembahasan ini adalah bagaimana dan apa saja kebijakan komoditas beras di Indonesia. Pertama, kebijakan tentang harga. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/Mdak/per 5/2017 menjelaskan bahwa beras sebagai bahan pokok rakyat Indonesia ini memiliki harga atap dan juga harga dasar. Beras di tingkat petani kemudian disalurkan kepada pengusaha atau middleman. Dapat berupa penggilingan, pengumpulan stok, atau pembersihan, pengolesan, dan sejenisnya. Pihak swasta beras membeli hasil panen petani dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, yaitu gabah kering panen sebesar 3.700 per kilogram, gabah kering giling sebesar 4.600 kilogram, beras 7.300 per kilogram. Kemudian harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah adalah konsumen membeli beras medium premium dengan harga maksimal di tingkat pengecer sebesar Rp9.500 per kilogram. Maka peraturan ini sudah seharusnya diterapkan oleh para pelaku usaha khususnya dalam perberasan. Kedua, kebijakan pengadaan dan penyaluran beras oleh pemerintah. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, terdapat beberapa kebijakan yang mengatur tentang bagaimana penyaluran beras oleh pemerintah. Pertama, pelaksanaan pengadaan melalui pembelian gabah atau beras oleh pemerintah dilakukan oleh Perum Bulog atau Badan Urusan Logistik. Kedua, menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga beras dalam negeri. Ketiga, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Keempat, menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran cadangan beras pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Kelima, pengadaan gabah atau beras oleh pemerintah mengutamakan pengadaan gabah atau beras yang berasal dari pembelian gabah di dalam negeri. Selanjutnya, pengadaan beras dari luar negeri dapat dilakukan jika ketersediaan beras dalam negeri tidak mencukupi untuk kepentingan memenuhi kebutuhan stok dan cadangan beras pemerintah dan atau untuk menjaga stabilitas harga dalam negeri.
Inilah yang menjadi kebijakan pengadaan gabah oleh pemerintah yang perlu diperhatikan untuk direalisasikan sebagaimana mestinya. Kemudian, tugas daripada Bulog adalah melaksanakan tata kelola persediaan, menyalurkan dan mengendalikan harga beras, serta melakukan usaha jasa logistik yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Menetapkan kebijakan pada bidang manajemen logistik agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan umum pemerintah. Selanjutnya, sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang usaha jasa logistik. Sebagai penyelenggara kegiatan pada bidang operasi, melakukan perencanaan pada bidang-bidang berikut, antara lain keuangan, sumber daya manusia, dan jasa logistik. Mengelola sumber daya yang akan melaksanakan tugas Bulog supaya berhasil dan berdaya guna atau mempunyai daya guna. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap segala macam tugas yang dilakukan di lingkungan Bulog. Dan terakhir, mengelola sumber daya manusia dan keuangan. Ketiga, kebijakan penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 yang pada intinya adalah: pertama, meningkatkan dan melindungi produksi. Kedua, mengembangkan sarana produksi. Ketiga, mengembangkan infrastruktur. Keempat, membina pelaku usaha. Kelima, mengembangkan sarana perdagangan. Keenam, mengoptimalkan perdagangan antar pulau. Ketujuh, melakukan pemantauan dan pengawasan harga. Delapan, mengembangkan informasi komoditi secara nasional. 9. Mengembangkan stok dan logistik. 10. Meningkatkan kelancaran arus distribusi. 11. Mengelola impor dan ekspor. Dan yang terakhir, menyediakan subsidi ongkos angkut di daerah terpencil, terluar, dan perbatasan. Kebijakan yang keempat tentang perberasan adalah kebijakan impor pangan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Pasal 36 tentang Cipta Kerja. Ini adalah undang-undang terbaru yang telah disahkan oleh pemerintah. Yang mana inti daripada kebijakan ini adalah: pertama, impor pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kedua, impor pangan pokok dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan cadangan pangan nasional. Ketiga, impor pangan dan impor pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan memperhatikan kepentingan petani, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku usaha pangan dan mikro. Dalam hal ini yang perlu digarisbawahi adalah bahwa impor pangan boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya, impor beras Indonesia di tahun 2021. Terdapat data impor beras pada kuartal pertama 2021 tercatat sebanyak 60,33 ribu ton dengan nilai 25,08 juta US dollar. Impor ini naik 55,7% dibandingkan dengan kuartal pertama tahun 2020, yaitu sebanyak 38,9 ribu ton dengan nilai 22,27 juta US dollar. Dilansir daripada CNBC tahun 2021. Sumber impor ini adalah berasal dari India sebanyak 19,93 ribu ton, berasal dari Thailand sebanyak 3,5 ribu ton, Pakistan 3,47 ribu ton, Vietnam sebanyak 1,54 ribu ton. Data ini merupakan data yang disampaikan melalui situs CNBC, melainkan kontradiktif terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah, bahwa pemerintah pusat pada tahun 2021 menyatakan bahwa di tahun ini tidak ada impor beras yang dilakukan oleh pemerintah karena stok di dalam negeri itu masih cukup untuk memenuhi kebutuhan beras di Indonesia. Maka apakah data ini benar? Maka mari kita buktikan melalui beberapa riset-riset yang harus kita laksanakan ke depan.
Kesimpulannya adalah kebijakan pemerintah sudah cukup baik mengatur tentang ketersediaan, penyimpanan, hingga penyaluran beras ke seluruh pelosok Indonesia. Diharapkan kebijakan yang ada dapat direalisasikan secara maksimal demi kepentingan seluruh masyarakat. Saran yang disampaikan adalah: pertama, pemerintah perlu menjaga stabilitas dan ketersediaan beras dengan mengutamakan produksi dari dalam negeri. Kedua, pemerintah perlu memastikan agar setiap kebijakan tentang perberasan dapat direalisasikan sebagaimana mestinya dengan akurat dan tepat. Ketiga, pemerintah berupaya menciptakan kedaulatan pangan Indonesia agar tidak selalu bergantung kepada negara lain. Hal ini adalah perlu adanya kedaulatan pangan Republik Indonesia pada tahun 2021 atau bahkan secepatnya. Demikian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada saran dan kritik boleh disampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.